Halo teman-teman Hipure, berjumpa lagi pada video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana cara saya menyambung tanaman pohon anggur dengan cara tempel mata tunas. Seperti apa penampakannya? Mari simak video berikut ini. Video ini bukan tutorial ya, tapi hanya sekedar berbagi pengalaman saja. Jadi sebelumnya saya telah mencoba menyambung satu mata tunas pada tanaman pohon anggur. Ini penampakan dari bagian rootstocknya atau pada bagian akarnya. Bagian bawahnya ini menggunakan jenis Isabella. Lalu satu mata tunas tanaman anggur impor saya tempel di Isabella ini. Pengalaman yang hendak saya bagi pertama adalah waktu penyambungan ya. Saat itu saya menyambungnya di waktu sore hari, di saat matahari mau terbenam. Jadi saya lakukan tempel mata tunas ini ke tanaman Isabella. Hanya satu kesempatan dan hanya satu pohon aja. Dan selanjutnya saya melakukan penyambungan ini sebelumnya di tanaman yang hidup ya. Jadi ini atasnya sebenarnya hidup ya, dan ditempelnya di tengah-tengah. Di saat sudah hidup ya, sambungannya ini atau tempelan mata tunas ini, lalu ini saya potong nih pada bagian atas. Terus beberapa kali saya melakukan tempel mata tunas, itu kemungkinan akan berhasil jika penempelan mata tunasnya itu dilindungi secara sempurna, terutama pada bagian atasnya ini nih. Jadi pada bagian sini nih, ya, atasnya nih terutama harus rapat nih. Bagian sininya nih harus rapat. Nah, sini harus rapat. Dan bagian bawahnya juga harus rapat. Tinggal di bagian mata tunasnya dibuka sedikit ya. Dibuka sedikit. Jadi ada lubang sedikit yang memberikan kesempatan mata tunasnya itu untuk keluar ya. Lalu di sini juga ada unsur keberuntungan ya. Kenapa saya bilang begitu? Karena di musim panas ini air itu tidak berlebihan. Terus untuk pengairannya supaya tidak berlebihan, penyiramannya itu tidak dilakukan setiap hari. Bahkan kalau misalkan dirasa ini masih basah ya, terutama bagian dalam, jangan melihat bagian atas. Bagian atas itu cenderung kering, tapi di bagian dalam ini itu bisa lain ceritanya. Apalagi kalau kita pakai sekam ya, atas kelihatan kering banget gitu ya, tapi sebenarnya dalamnya masih basah gitu. Jadi perlu juga itu mengetahui bagian dalamnya, dikorek sedikit. Oh ya, masih kelihatan basah, ya udah jangan disiram. Karena untuk keberhasilan penyambungan ini itu sangat tergantung sekali dengan pemberian air ya. Oleh karena itu, bagi yang hobi tanaman anggur dan melakukan penyambungan anggur pada musim hujan, memang baiknya itu dilakukan di area tertutup. Jadi airnya bisa kita kontrol dan air hujan itu tidak langsung terkena sambungan atau okulasinya. Karena kalau misalkan setiap hari kena dan airnya banyak, itu kemungkinan besar sambungannya itu akan gagal. Ini kelihatannya kalau kita lihat dari atas. Kalau udah kayak begini, bisa kita rawat untuk perawatan selanjutnya ya. Untuk pemberian pupuk nih udah aman. Terus penyemprotan pestisida, fungisida juga udah aman. Setelah ini tumbuh, ini saya biarkan saja apa adanya, tidak dilakukan pemotesan atau dimacem-macemin, dan segera diberikan ajir ya, ajir untuk merambat. Dengan pemberian ajir ini akan merangsang tanaman cepat tumbuh ya. Jadi ini penting juga nih ajir. Sebab kalau misalkan kita biarkan tumbuh begitu aja, dia biasanya tumbuhnya nggak secepat kalau ada ajir. Coba ceritakan aja pengalaman teman-teman tentang menanam anggur dengan ajir atau tanpa ajir. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.